Persentase kasus kematian pasien virus corona yang mencapai 4,2% di NTB menjadi perhatian pemerintah daerah. Gubernur NTB Dr. Haji Zulkifli Mansyah menekankan hal tersebut perlu menjadi atensi bersama untuk menjaga kelompok masyarakat dengan risiko tinggi agar bisa terhindar dari potensi penularan. Kita melihat rata-rata yang meninggal itu karena ada penyakit bawaan, dan memang bahayanya corona itu begitu. Kalau memang secara fisik dia kuat mungkin tidak terasa, tapi kalau dia kena pada yang punya diabetes, jantung, kanker dan lain sebagainya bisa cepat. Nah, oleh karena itu kan betul-betul yang rentan terhadap corona ini, terutama yang punya penyakit bawaan ini, harus hati-hati sekali. Tapi tanpa komorbid juga banyak. Nggak banyak, lebih banyak yang dengan 13 orang. ya sedang kita cari lah sebenarnya, jangan-jangan belum ketahuan aja penyakit yang lain. Ya, intinya kita nggak perlu takut berlebihan, tapi mudah-mudahan protokol kesehatan itu jangan dianggap remeh juga. Satgas COVID-19 NTB mencatat per 17 Juni 2020 telah ada 1.008 kasus positif di NTB. Rinciannya, 676 orang dinyatakan sembuh, 43 orang meninggal dunia, serta 289 orang masih positif dan menjalani perawatan. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Dr. Nurhandini Eka Dewi, membenarkan jumlah tersebut menunjukkan angka kematian pasien COVID-19 di NTB memang tinggi. Kematian itu kita 43. Saya belum baca sih komentar Pak Gub ya. 13 itu dari 43, 13 tanpa penyakit penyerta. Itu hasil analisa kita kemarin. Cuma pada waktu Selasa itu saya tidak sempat presentasikan di depan Pak Gub. Biasanya kan Selasa kita evaluasi, saya bisa presentasi, tapi kemarin tidak sempat. Jadi 13 tanpa penyakit penyerta. Yang 10, sebentar dulu nih. Ini dia bahan saya, ini barusan saya saya habis video conference sama Indonesia Timur. Ini tadi barusan presentasi saya. Yang dengan penyakit penyerta tunggal itu 17, kemudian yang multiple lebih dari satu penyakitnya. Tadi dulu ya, biar tidak salah saya buka ini saya. Nah, yang komorbid tunggal 18, kemudian komorbid multiple 7, yang 2 penyakit belum diketahui, jadi artinya kita masih harus lebih dalam lagi. Jadi catatan yang menarik adalah 13 ini ya, minggu lalu 5. Berarti murni COVID. Ya, kita tidak bisa ngomong begitu, tapi artinya ini kan kalau kita bilang COVID murni atau tidak, itu otopsi yang bisa menentukan, ya kan? Tetapi kita berdasarkan data klinis yang kita miliki, maka yang 13 itu tanpa penyakit penyerta. Itu usianya berapa? Bayi ada umur 20 sampai 50 itu yang hijau ini tanpa penyakit penyerta nih. Ini yang ini 55, tapi yang terbanyak adalah justru di usia 55 tahun juga. Ini penyakit penyerta apa saja, foto aja nih, foto nih. Jadi angka kematian kita ini tinggi atau gimana sebenarnya? Iya, termasuk tinggi lah anunya, 4,2% kan sekarang ya, naik dari 1, sebetulnya kalau dibandingkan dengan Indonesia kita masih di bawah Indonesia kan, ya kan, tapi ada kecenderungan dia terus naik kan. Nah, dan orang-orang yang meninggal kita hanya sebagian besar adalah orang yang rentan nih, kelompok ini sama kelompok ini kan orang rentan. Makanya surat pelaku perjalanan kita larang loh, puskesmas tidak boleh mengeluarkan untuk lansia, ibu hamil sama balita, kita tidak izinkan karena kita ingin menghindari yang ini, kita ingin lindungi. Biarin aja orang protes kan, kalau protes berarti peraturan itu berjalan artinya
Kenapa? Kita bukan karena tidak sayang, justru karena kita sayang. Betul nggak? Karena kita sayang. Mana ada tuh? Bu, ini ada yang protes, umur 10 bulan minta surat keterangan ILI. Mau kemana dia? Bang ada kepaten. Enggak, mau menghadiri pesta pernikahan di Lombok Timur, Bu. Coret, kagak usah kasih. Protes, Bu, biar aja protes. Kita mau melindungi anaknya kok. Ibunya sudah nggak usah berangkat, biar yang lain pergi pesta, yang ibunya sama anaknya tinggal di rumah. Jadi ada kepentingan yang lebih besar yang sering tidak disadari oleh masyarakat. Kepentingan lebih besar itu apa? Keselamatannya dia sebetulnya, ya kan? Keselamatannya mereka, kayaknya kita jaga ini. Nah, itulah fungsi ini, tolong tuh diinikan bahwa kalau kenapa kami melarang orang berpergian rentan itu karena ini loh risikonya loh. Apalagi yang sudah ada penyakit macam-macam. Dari yang masih dirawat sekarang ada nggak berapa pasien yang dipantau? Apa gitu dari yang 5% itu dalam keadaan berat. 5%. Kalau di rumah sakit provinsi ya, karena gini, 5% dari yang di rumah sakit provinsi. Karena gini, pasien berat itu mesti masuk ke rumah sakit provinsi. Karena yang alatnya lengkap kan di sana. Jadi kalau hitungannya Pak Fikri, 80% itu ringan, 15% itu sedang ke berat, 5% itu memang berat. Itu yang di rumah sakit provinsi ya. Bukan NTB loh ya, rumah sakit provinsi. Kenapa? Karena kalau berat itu memang rumah sakit provinsi itu menerimanya sedang berat. Kalau yang masih ringan masih di rumah sakit lain. Begitu dia sudah mulai memberat, mesti dikirim ke rumah sakit provinsi. 5% itu berapa kalau orang gimana? Sekarang rumah sakit provinsi berapa ya? Ada itu yang beratnya ya pakai ventilator, yang memang serius. Itu ada penyakit penyertanya pun? Ada yang pakai penyakit penyerta. Kalau anak-anak rata-rata tidak ada penyakit penyerta. Yang meninggal kita punya tidak pakai penyakit penyerta. PDP anak itu 80% tanpa penyakit penyerta. PDP anak ya, PDP anak kan kita anak itu PDP-nya 400, yang jadi positif 41, 10% jadi positif. Itu rata-rata enggak pakai penyakit penyerta. Tapi penyertaannya ada yang kalau anak status gizi kurang. Kalau komentarnya Pak Agus tadi kan katanya kita ya jangan selalu takut, tapi perlu atensi yang angka kematian ini gitu. Ya memang iya. Gimana? Jadi gini loh, maksudnya Pak Gub itu, karena proses penularan ini kan jalan, ya kan? Kalau dia positif, sepanjang dia tidak berat, jalanin. Orang kan sekarang berusaha menghindari diri itu loh, untuk maksudnya Pak Gub itu seperti itu. Jadi kan banyak orang takut di positif itu, dia takut, dia menghindar lah, beginilah. Nah, maksud Pak Gub, hadapin aja kalau positif. Justru kalau positif dalam keadaan yang masih tanpa gejala atau gejala ringan, itu kan kemungkinan sembuhnya besar. Kita kan 65,4% sembuh kita punya kan. Jadi tapi kalau kita tunda, kemudian datang sudah keadaan berat, ini kan yang meninggal ini dirawat tidak ada yang lebih dari 4 hari. Sebagian besar 24 sampai 48 jam dirawatnya yang meninggal ini. Artinya apa? Memang datang ke rumah sakit sudah dalam keadaan yang sangat berat, bukan berat lagi ya, sangat berat. Udah dikejarkan segala macam tetap meninggal. Yang lebih dari 2 hari itu hanya beberapa kok, sebagian besar 24 sampai 48 jam. Kenapa? Menunda-nunda karena takut. Jadi anggap aja biasa dah, sama dengan kita kalau demam kita berobat itu anggap seperti itu, maksudnya Pak Gub itu seperti itu gitu loh. Nah tapi yang meninggal kita memang harus serius. Makanya gimana kita mengurangi kemungkinan orang meninggal? Mulai dari keterangan pelaku perjalanan itu sudah kita batasi dengan kita tidak memberi surat perjalanan, surat sehat kepada balita, ibu hamil dan lansia. Itu cara kita waspada terhadap kemungkinan kematian itu. Itu loh maksudnya Pak Gub seperti itu. Karena kita Pak Gub tuh dapat laporan bahwa orang tuh banyak yang takut ke rumah sakit walaupun sudah mendapatkan gejala awal, datang sudah berat. Kalau sudah berat kan susah tuh jadi meninggal akhirnya gitu loh. Makanya masuk Pak Gub jangan khawatir itu. Kalau memang Anda reaktif ya hadapin saja, ikutin prosedurnya. Reaktif di swab positif masuk rumah sakit.